Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Mardia Hayati dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 8. Kali ini kita telah memasuki semester 2. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari uraian pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Kedua, menjelaskan pelaku ekonomi rumah tangga. Ketiga, menjelaskan pelaku ekonomi masyarakat. Keempat, menjelaskan pelaku ekonomi perusahaan. Kelima, menjelaskan pelaku ekonomi koperasi. Dan keenam, menjelaskan pelaku ekonomi negara. Oke, sekarang kita masuk ke materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi. Di kelas 7 kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Nah, tentunya kalian memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam kan? Nah, sekarang coba deh kamu hitung dalam satu hari ini berapa macam jumlah barang yang kalian sudah gunakan. Kalian pasti kaget bahwa dalam satu hari ternyata kalian menggunakan puluhan barang untuk dikonsumsi. Masa sih? Coba ngerasa nggak? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada perkotaan. Siapa yang tinggal di kota? Atau kalian tinggal di kota, ada nggak keluarganya yang tinggal di desa? Dua wilayah ini berbeda, apakah kebutuhan masyarakatnya juga berbeda? Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan kebutuhan pada masyarakat kota dan masyarakat desa? Ada yang tahu? Oke, kita simak ya penjelasan berikutnya. Nah, dari perbedaan tadi antara penduduk kota dan penduduk desa, kita bisa tahu nih, kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan terus berkembang setiap waktu, baik jumlah dan kualitas. Nah, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Contoh, petani membutuhkan cangkul, sedangkan nelayan membutuhkan perahu. Kalau kalian sebagai pelajar membutuhkan apa? Cangkul atau perahu? Sama atau beda kebutuhannya antara kalian sebagai pelajar dengan petani dan nelayan? Tentu akan berbeda karena kebutuhan kalian dengan petani dan nelayan itu berbeda, dan berbeda profesi juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Nah, perbedaan perilaku konsumsi atau pola kebutuhan manusia itu tergantung dari ruang atau tempat tinggalnya. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh gambar tentang perkotaan dan perdesaan berkaitan dengan penduduknya. Sudah barang tentu mereka memiliki pola kebutuhan atau pola perilaku konsumsi yang berbeda. Nah, kalau orang kota itu cenderung lebih konsumtif, artinya barang yang dia konsumsi itu lebih banyak dan lebih beragam.
Sebenarnya faktor penunjang perilaku konsumtif masyarakat kota itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama, satu, karena fasilitas yang lebih lengkap. Di kota, fasilitasnya itu lebih lengkap sehingga mendorong masyarakat kota mengkonsumsi barang lebih banyak dan beragam. Fasilitasnya yang bisa kalian lihat misalnya kondisi jalan yang memadai, adanya mall, bioskop, swalayan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, fasilitas yang ada di kota itu jauh lebih lengkap dan lebih memadai daripada penduduk desa. Mungkin kita ngelihat mall di kota besar itu hal yang biasa, tapi kalau di desa belum tentu ada. Nah, yang kedua, pendapatan yang lebih tinggi. Rata-rata gaji di kota itu lebih tinggi daripada di desa, sehingga mereka mampu membeli barang dan jasa yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Nah, kalau di desa kan penghasilan masyarakatnya kan lebih sedikit, otomatis kemampuannya mereka dalam memberi barang dan jasa juga tidak beragam. Oke. Nah, salah satu alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Kalau di desa sumber daya alamnya misalnya ada sayur mayur, produk pertanian, perikanan, perkebunan. Kalau di kota misalnya banyak pabrik yang menciptakan alat-alat, industri, dan lain sebagainya. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebayang nggak kalau seandainya nggak ada sumber daya alam yang ada di sekitar? Manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, buat makan, buat minum. Itu pasti akan kesulitan ketika tidak adanya sumber daya alam. Nah, kita masuk ke interaksi permintaan dan penawaran. Coba kalian amati gambar dari gambar berikut. Nah, di sini ada wilayah Bandung yang menghasilkan perkebunan berupa sayur mayur. Nah, di sini ada jalan pedesaan, jembatan yang hancur ya. Kemudian di sini ada kondisi jalan di kota yang bagus. Kemudian di sini ada wilayah Indramayu yang menghasilkan berbagai macam ikan, dan Cirebon karena memang wilayahnya di daerah pesisir pantai sehingga mereka banyak menghasilkan sumber daya laut. Nah, dari kedua wilayah ini coba kalian amati. Masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda kan? Oke, sekarang kita lanjut. Dari gambar di atas terlihat bahwa Indonesia memiliki persebaran potensi sumber daya alam yang berbeda di setiap wilayahnya. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan, seperti yang kita lihat tadi di daerah wilayah Bandung. Potensi sumber daya alamnya dia lebih banyak ke perkebunan sayuran, buah-buahan. Nah,
Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia itu cukup banyak. Kita bisa lihat tadi di gambar di wilayah Indramayu dan Cirebon. Nah, kemudian di sekitar pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Nah, sumber daya alam yang berbeda di setiap wilayahnya disebabkan oleh letak geografis wilayahnya. Ada yang di daerah pegunungan, ada yang di pesisir pantai. Nah, itu akan menyebabkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki pada tiap-tiap daerah. Nah, perbedaan sumber daya alam menimbulkan penawaran dan permintaan baik antar daerah atau antar negara. Misal, Nusa Tenggara penghasil daging sapi dan Pulau Jawa penghasil beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan antar kedua daerah akan saling menguntungkan jika kedua belah pihak mau bertukar. Antara Nusa Tenggara dan Pulau Jawa itu saling bertukar daging sapi dengan beras. Hasil atau keuntungan inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang, yaitu dalam berupa perdagangan. Selain itu, kebutuhan masing-masing pihak pun terpenuhi. Dari gambar yang tadi sebelumnya kita udah lihat, kayak misalnya Kota Bandung dan Indramayu. Nah, masing-masing menghasilkan sumber daya alam yang berbeda kan? Bandung dengan hasil perkebunannya, Indramayu dengan ikannya. Ketika dua wilayah itu saling berinteraksi dalam bentuk perdagangan, maka kebutuhan masyarakat Indramayu terhadap sayur-mayur dan buah-buahan terpenuhi. Nah, masyarakat Bandung juga bisa memenuhi kebutuhan akan ikan laut dari wilayah Indramayu karena kedua daerah itu saling bertukar sumber daya alam. Nah, saling menguntungkan enggak? Sudah pasti. Keuntungan yang didapat apa? Kebutuhan masing-masing pihak pun jadi terpenuhi. Akhirnya masyarakat Indramayu bisa merasakan sayuran, orang Bandung bisa merasakan lezatnya ikan laut. Dari materi yang sudah kita bahas, bahwa keunggulan dan keterbatasan setiap daerah terhadap potensi sumber daya alam menyebabkan terjadinya interaksi permintaan dan penawaran. Karena setiap daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang unggul akan berusaha menawarkan keunggulan potensi sumber daya alam yang dia miliki. Nah, ketika daerah memiliki kekurangan dalam sumber daya alam, mereka akan meminta pada daerah yang memiliki sumber daya alam yang ada. Jadi, karena adanya keterbatasan antara masing-masing wilayah, sehingga terjadi interaksi permintaan dan penawaran. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan keunggulan sumber daya alam setiap daerah menyebabkan penawaran barang dan jasa yang dihasilkan berbeda. Setiap daerah atau wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang ada di daerahnya saja. Nah, kemudian yang berikutnya, karena perbedaan potensi dan kebutuhan menyebabkan antar daerah saling membutuhkan dan berinteraksi sehingga diharapkan tercipta kesatuan akibat adanya interaksi antar daerah dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sampai sini jelas ya berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran. Oke, sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.